Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Nasyanto dari CGP Angkatan 9. Di sini saya memiliki program untuk sekolah, dan saya sini ingin masukan dari Bapak Ibu semuanya. Programnya itu Getah Quran Juz 30. Apa sih itu getah? Getah ini gerakan tahfiz Quran Juz 30. Tujuan program saya yang pertama, membentuk rohani serta keterampilan memahami dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, anak merasa percaya diri tampil di depan orang banyak dengan hafalan yang sudah mereka hafal. Yang ketiga, untuk memotivasi anak didik untuk lebih giat lagi dalam menghafal surah-surah pendek. Latar belakang, yang pertama, masih rendahnya kemampuan anak dalam menghafal Al-Quran, terutama Juz 30. Yang kedua, kurangnya motivasi anak dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Filosofi, saya berharap dengan adanya hafal Juz 30, anak bisa terampil dan dapat memotivasi hafalan anak tentang surah-surah pendek. Nah, yang saya harapkan evolusi ke depannya agar anak memiliki kesadaran diri sebagai umat Islam yang cinta dengan Al-Quran tanpa merasa ada paksaan. Ini merupakan program yang ingin saya lakukan di SD 11 Kembang Harum. Bagi Bapak Ibu yang seandainya ada masukan ataupun saran, saya juga butuh masukan karena program ini tidak hanya sekedar saya sendiri, saya juga butuh dari rekan semuanya bagaimana program di sekolah yang sudah saya buat ini dapat terwujud. Ayo, mana tahu ada yang kurang paham ataupun ada masukan, oh bagusnya seperti ini. Oke, Bu Gia, gimana? Saya lebih ingin bertanya ya Pak. Oke. Sebutkan namanya juga nih Pak. Ya. Oke, nama saya Ibu Gia Febrian juga. Saya ingin bertanya, kan anak ini tidak semuanya bisa membaca Al-Quran kan Pak? Yuk. Jadi kira-kira bagaimana strategi yang tepat agar program ini tetap terlaksana dengan baik? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gia. Nah, caranya yang pertama, rata-rata anak kan memiliki HP nih, apalagi kalau nggak HP anaknya, orang tuanya. Nah, di sini saya menyarankan anak ini untuk membuka YouTube. Di YouTube nanti di situ diketik hafalan surah apa, nanti kan di situ nanti Riko. Nah, sudah saya pelajari bahwasannya ketika nanti di YouTube itu mengenai misal surah Al-Ikhlas, Riko, dia itu nanti ada 3 kali ulang tuh. Nah, di situ nih anaknya akan belajar dia. Yang kedua, untuk menyiasatinya bagaimana caranya kalau seandainya nanti kurang memahami Al-Quran ataupun dia tidak Al-Quran, ketika nanti pas pelajaran agama, nanti akan bersama-sama nih membacanya. Jadi anak yang tidak tahu, tidak hafal, ini apa ya, ini apa ya, karena sering diulang-ulang, dia akan mampu. Nah, yang ketiga, nanti saya minta juga bantuan dari kawan-kawan semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, diusahakan nanti ada membaca surah pendeknya. Seminggu surahnya ini. Nanti seandainya nanti sudah hafal, nanti minggu berikutnya lagi diganti lagi. Begitu, Bu Gia. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, Bu Sari. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Oke. Di sini saya ingin menyambung pertanyaan dari Bu Gia tadi. Untuk menjalankan program Getah Quran di 30 ini, Pak, bagaimana teknik penyetoran siswanya kepada guru? Tekniknya? Oke, nih. Untuk masalah penyetorannya, ini bisa di waktu jam istirahat. Kalau waktu pas jam pelajaran ini kan tidak mungkin. Otomatis nanti kita akan memberikan materinya. Nah, ketika nanti jam istirahat ataupun nanti ketika jam pulang, nah, ataupun pas waktunya pas MDTA, jadi anak ini akan datang. Setelah itu, untuk setorannya tidak seluruhnya harus hafal. Misalnya nanti punya targetnya per kelas ini nanti 5. Nah, dari 5 ini anak ini mampunya 1 dulu nih. Entah surah Al-Ikhlas, mampunya 1. Nanti anaknya akan nyetor, tidak mesti harus seluruhnya. Seluruhnya tidak.
Satu dulu dia setor. Oke, nyetorkan. Jamnya kapan? Waktu pas jam istirahat, ataupun jam pas pulang sekolah, ataupun waktu pas dia tidak ada pelajaran sama sekalinya. Dan nanti ini untuk penyetorannya, saya juga minta dengan rekan-rekan seluruhnya, nanti akan dibuatkan tim dengan siapa-siapa saja, tidak mesti harus dengan guru agama saja, tetapi dengan guru yang lainnya. Kita bersama-sama untuk belajar bagaimana caranya kita ini. Oh, biasa kita tidak hanya segera surah pendek, hafalnya cuma 10 surah. Dengan kegiatan ini saya harapkan bukannya 10, tapi kalau bisa sih juz 30 bisa hafal untuk bersama-sama. Begitu Bu Sari. Oke Pak, kan tadi tekniknya sudah disebutkan tuh saat jam istirahat, anak boleh istilahnya nyincir gitu ya Pak ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan kembali, berarti kan kalau seperti itu ada jangka waktunya. Apakah sesuka hati mereka sampai dari kelas misalnya nih, dari kelas 4 sampai kelas 6 tamat, terserah mereka yang penting ada setor, atau ada jangka waktu khusus mereka menyelesaikan hafal tersebut, bagaimana? Oke, sip. Untuk jangka waktunya ini saya memiliki per semester. Jadi dari 6 bulan itu, 6 bulan. Juli dikasih informasinya bahwa sampai ini surat-suratnya per kelas nanti. Setiap kelasnya akan berbeda dia. Setiap kelas berbeda, berjenjang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti 6 bulan, bulan Juli, batasnya kapan? Desember. Nanti Januari, batasnya kapan? Juni. Itu. Jadi tidak selamanya, tapi ada jedahnya. Karena ya kita kan tidak pesantren. Kalau pesantren kan memang ada waktunya khusus-khusus nih. Sekian minggu harus apa? Sekian hari harus apa? Nah, karena ini tidak sistemnya pesantren, maka dibuatnya per 6 bulan agar ada jedahnya anak ini. Bagaimana caranya dia bisa mampu. Oke, begitu Bu Sari. Terima kasih Pak. Oke, yuk tekan yang lain. Oke, Bu Elvi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elvi Rohaya. Yang pertama sekali saya memberikan apresiasi kepada Pak Erik sebagai CPP Angkatan 9 yang mana telah membuat suatu program. Meskipun di sekolah ini adalah sekolah dasar, yaitu sekolah umum, tapi Pak Erik sudah menerapkan suatu program tentang getah Quran juz 30. Tepuk tangan dulu. Seperti kita ketahui bahwa getah Quran ini biasanya banyak diminati oleh sekolah-sekolah yang berbau Islami. Namun di sini Pak Erik menerapkannya untuk kemajuan atau memotivasi anak kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran, cinta Al-Quran. Sangat bagus sekali meskipun hanya juz 30. Namun yang saya ragukan di sini adalah kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan menghafal yang tidak sama. Dan bahkan mungkin di kelas saya ada beberapa orang yang saya tidak menjudge dia bahwa dia tidak akan mampu, tapi kalau berdasarkan dari pembelajaran sehari-hari, bagaimana nanti seandainya anak ini tidak mampu untuk melakukan hafalan tersebut, tidak sampai pada target program Pak Erik. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang memangnya diakui untuk di sekolah kita ini tidak seluruhnya merata. Ada yang kemampuannya hanya sedang di bawah, bahkan yang di atas. Nah, seandainya nanti kan ini kan saya kumpulkan ini, mampunya seberapa? Kalau seandainya banyak mampunya ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nanti ada yang kurang, kalau seandainya dia tidak mampu sampai juz 30 ya ada masalah. Berarti target anak ini kan memang yang jelas ada dia ini mampu bisa menghafal juz 30 itu sekurang-kurangnya minimal semampunya dia. Tidak ada paksaan. Nanti kan kita bisa tengok level anak ini seperti apa. Oh, kalau rata-rata anak yang di lokal yang berapa memang ya ada tuh, atau lokalnya Pak Waris juga ada.
Jadi tidak harus ditekankan bahwasanya kamu harus sampai segini. Tidak. Tapi semampu dia, ada usaha dia itu luar biasa. Ada dari diri dia sendiri, aku harus mampu, akan bisa. Berusaha dia itu dari nilai baik untuk diri saya dan untuk anak tersebut. Itu dia. Jadi dia ada harus mampu, harus 30 itu nggak jadi masalah. Yang penting ada ya, begitu. Oke. Yang lain ada yang kurang? Cukup? Cukup? Cukup. Nah, boleh? Mau bertanya? Terima kasih. Nama saya Ibu Tani Indrayani SPD. Di sini saya juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Erik untuk program ketakuan ini. Ini kita lihat bagaimana usaha anak-anak untuk menghafal juz 30 ini. Bagaimana apabila mereka sudah menghafal nih, malam ini sudah menghafal, mungkin ada 3 surat yang dia hafal. Dan paginya dia harus siap untuk mengucapkan ke Pak Erik. Ternyata hari itu Pak Erik nggak hadir. Nah, jadi bagaimana nih teman untuk ini suatu permasalahan nih, dia dari suatu Pak Erik atau Pak Erik nggak hadir. Nah, kepada siapa dia? Apakah beli dengan guru yang lain? Kenapa? Saya aja kadang-kadang surat itu saya nggak hafal gitu. Pada hari setelah saya nggak hafal betul apa nggak bacaan dari dia ini. Jadi bagaimana ini? Sementara dia sudah melakukannya dengan usaha yang keras, bantuan dengan orang tua, atau nggak jadi start itu orang tuanya kan juga kecewa ini. Kalau saya mau start nggak jadi karena bapak ibunya nggak ada. Jadi bagaimana nih Pak untuk mencapai masalah ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Utari. Pertanyaan sangat bagus. Seandainya nih, tadi kan sudah dikatakan bahwasannya nanti saya akan membuat tim. Kalau seandainya memang saya tidak ada, makanya tidak mesti harus dengan saya nyetornya. Nanti saya buat tim. Tim ini terdiri dari beberapa guru yang memangnya nanti saya buat memang kemampuannya bisa. Oh kira-kira nih guru ini mampu, bisa nih dia untuk mendampingi anak untuk setoran anak. Saya akan buat tim. Seandainya saya tidak ada, nanti yang tim ini nanti. Makanya saya butuh kerjasamanya, bukan untuk diri, bukan hanya saya sendiri. Program kalau hanya saya sendiri tidak akan bisa berjalan. Apapun itu programnya, kalau sendiri tidak akan bisa berjalan. Makanya harus bersama-sama kita untuk mewujudkannya. Maka saya buat tim. Itu dia. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke. Semoga dengan program Duta Quran ini bisa untuk memajukan anak bangsa kita, terutama di sekolah kita, biar ada ibaratnya anak lepas dari sini ini nanti dia mampu terjun ke masyarakat, bisa digunakan entah itu untuk dia jadi imam di rumah, ataupun nanti ada perlombaan, pertandingan, ataupun nanti ini sebagai suatu nilai plus untuk kita. Anak lulusan dari SD 11 rupanya mampu, hebat juga berarti. Jadi anak yang masuk ini tidak sia-sia. Ada kebanggaan untuk diri kita, ada kebanggaan untuk anak, ada kebanggaan untuk orang tua. Itu karena saya perhatikan di SMP rata-rata nanti dia ini akan dites bacaannya. Itu makanya semoga program Duta Quran ini juz 30 kita tidak muluk-muluk, nggak mesti harus dari juz 1 sampai juz 30. Cukup juz 30 saja. Semoga berjalan dan saya butuh bantuan dari rekan-rekan semuanya untuk mewujudkannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sedikit Bapak beritahu untuk kalian seluruhnya, ini perwakilan dari kelas 456. Di sini Bapak ingin memberikan suatu program semalam Bapak sudah pertemuan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang di sekolah mengenai program yang akan Bapak angkat di sekolah ini untuk kebersamaan, yaitu getah
Al-Quran juz 30. Apa itu kita? Gerakan tahfiz Al-Quran juz 30. Nah, jadi di sini kamu akan Bapak berikan suatu tugas hafalan di juz 30 karena Bapak perhatikan ya kamu ini lebih senangnya untuk memegang gadget hanya sekadar untuk tiktokan game. Karena apa? Bapak angkat tema ini karena yang namanya kita ini untuk mencintai Al-Quran itu penting. Karena apa? Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Kalau kamu malas membaca Al-Quran, bagaimana bisa maju, bisa menjadi anak soleh-solehah yang diinginkan orang tua kamu? Nah, maka dari itu Bapak berharap nanti nih selepas dari sini di SD 11 ini kamu mampu untuk juz 30. Nggak perlu mulu-mulu, kita nggak perlu mulu dari juz 1 sampai 30 karena Bapak melihat kapasitas tidak memungkinkan karena kita ini basicnya sekolahnya sekolah negeri, sekolahnya orang bukan kayak di pesantren. Kalau pesantren ini yang punya programnya. Nah, untuk di sini Bapak ingin mengangkat hanya juz 30 saja. Semoga ini bisa diterapkan, bisa kita laksanakan dengan baik. Mengerti? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi saja di sini. Mana tahu ada yang kurang paham mengenai program ini. Jadi kita di sini sama-sama. Kita berdiri sama, duduk sama, kita maju bersama untuk memajukan kita semuanya. Ayo, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Yang benar oke. Oke, pertanyaan sangat bagus. Nah, setorannya bentuknya seperti apa? Bapak akan membuat setoran ini sudah Bapak bawa contohnya. Seperti kalau zaman Bapak sekolah dulu kayak SPP untuk bayar sekolah. Jadi Bapak buat setorannya. Setiap lokal ini akan berbeda dia. Kelas 4 nanti surahnya akan dibagi-bagi. Kelas 4 sekian surah, kelas 5 sekian surat, kelas 6 sekian surat. Tidak dari kelas 1, dari kelas 4 sampai kelas 6 surahnya sama, berbeda-beda. Nanti Bapak buat, oh kelas 4 nama surahnya ini. Kelas 5 nama surahnya ini. Kelas 6 nama surahnya ini. Jadi kamu cukup menghafal apa yang sudah tertera di sini sesuai dengan jenjangnya. Di sini kan kelas 4, 5, 6 nih yang Bapak kumpulkan. Nah, di sini nanti mana surah yang harus kamu laksanakan. Begitu. Ngerti ya? Sip. Yuk, ada lagi yang kurang? Oke, Cahaya. Semuanya asal yang daftar. Oke, sip. Kalau seandainya nih mau nyetor surahnya apakah misalnya di kelas 6 nih, karena Cahaya kelas 6, ada 11 surah. Apakah 11 surah itu harus dihafal dulu bersetor atau bagaimana? Tidak. Nah, di sini kamu menyetor ke Bapak. Mana yang surah yang udah kamu bisa? Misalnya di situ ada surah Al-Lahab, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kautsar. Kamu hafal surah Al-Kautsar dulu. Ya sudah, surah Al-Kautsar dulu disetor ke Bapak. Disetor dulu, kamu nyetorkannya. Tidak mesti harus 11 yang surah yang ada di sini itu yang harus disetor dulu. Semuanya tidak. Mana yang menurut kamu hafal dulu. Nah, jadi setornya mana yang hafal dulu. Nanti kalau yang tidak hafal bisa dihafal biar banyak waktunya. Oke, sip. Ada lagi? Oke. Hah? Oke. Kapan batasnya? Nah, batasnya ini nanti sampai di akhir semester. Kita ambil semester. Kalau semester pertama kan dari bulan Juli sampai Desember. Berarti kan nanti di bulan Desember terakhirnya. Kalau dari Januari sampai Juni semester 2. Nah, nanti terakhirnya batasnya bulan Juni. 6 bulan. Waktunya menghafal ini dikasih setoran selama kamu masih berada di SDN 011 Kemang Harum. Kalau seandainya kamu pindah, nih kelas 4 pindah dia, Azriel pindah dia, sekarang dia kelas 4 mau pindah dia. Nah, kalau sudah pindah dia tidak berlaku lagi untuk nyetor ini, tetapi harus digunakan. Kenapa? Manfaatnya sangat banyak.
Bisa nanti ketika ada pertandingan di masjid, di surau, di musola, dengan kamu mengenai tahfiz, kamu bisa menggunakannya. Apalagi bisa kamu gunakan untuk sholat kamu sehari-hari. Jadi bukan sholatnya ada keras dia terus. Oke, ada lagi? Oke, dah. Oke, kapan waktunya nyetornya? Setornya waktunya ketika jam istirahat, bukan jam waktu pas pelajaran. Kalau pas pelajaran kita belajar, ya. Kapan waktunya? Waktu pas jam istirahat atau jam pulang sekolah. Bapak ke standby. Ataupun kamu tidak masuk, bapak lagi santai, tidak ada kegiatan, bapak tidak masuk lokal, kamu boleh nyetorkan ke bapak. Tetapi ketika pas belajar mengajar tidak, paham? Oke, ada lagi? Oke. Oke, bagus. Kalau seandainya kamu udah hafal mau nyetor dengan bapak, bapaknya udah ada ini dengan siapa kan? Nah, di sekolah kami sudah membuat tim, guru-guru sudah membuat tim, di sekolah sudah buat tim. Jadi bukan dengan bapak saja, dengan bu kepala sekolah bisa, dengan Bu Emi juga bisa, Bu Rika juga bisa, Pak Ardi juga bisa, Pak Wari juga bisa, Bu Gia juga bisa, Bu Sari juga bisa. Nanti ada 10 nih, timnya 10 orang. Bapak libatkan seluruhnya. Guru kita kan ada 20-an nih. Jadi Bapak libatkan. Ada 10 rekan guru yang akan membantu menolong. Jadi kalau mau nyetor Bapak tidak ada, boleh dengan guru yang lain. Ataupun Bapak ada, kamu mau nyetor. Oh, Pak, saya mau nyetor dengan Bu Emi. Monggo silakan. Pak, saya mau nyetor dengan Pak Ardi, oke, silakan. Jadi sudah Bapak kasih-kasih. Oke, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Sudah? Nah, kemungkinan ini secepatnya akan Bapak proses, akan Bapak buat dan Bapak kerjasama dengan Bu Rika juga untuk membahasnya. Surah-surahnya apa aja dibagi di kat kelas 4 ini, kelas 5 ini, kelas 6 ini dibagi nanti. Ini nanti berlaku semester 2, ya. Nah, semoga kegiatan ini dapat berguna untuk kamu, berguna juga untuk keluarga kamu, orang tua kamu, banggakan orang tua kamu, bahwasannya keinginan orang tua itu ingin kamu menjadi anak soleh-soleha. Salah satunya seperti ini. Oke, paham? Oh, satu lagi. Oh, kamu kan rata-rata ini tidak bisa ada yang ikro nih ya kan? Kan kelas 4 ini tidak semuanya nih Al-Quran. Ada ikro, bagaimana caranya? Nah, nanti yang ikro tetap nyetor, ya. Nanti cari aja di YouTube. Tengok di YouTube. Oh, surah ini kamu simpan. Nanti setiap sebelum belajar, nanti pun akan udah Bapak kondisikan juga dengan rekan-rekan, dengan guru, wali kelas sebelum belajar nanti akan membaca surahnya itu yang ada di sini. Setiap minggunya gantian biar bisa sama-sama paham. Oke, paham? Takbir. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Semoga kegiatan kita ini akan berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.